Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 ya Bu ya, 12 Sya'ban. Karena kalau Sya'ban mah jarang dihitung, yang dihitung itu Ramadan. Ramadan mah dari hari ke hari istabiloan, tahu tanggal berapa. Tapi Sya'ban mah kadang-kadang sok lupa. Bukan lupa, memang tidak apal. Tadi disebutkan 19 hari. Kurang lebih kita akan masuk bulan suci Ramadan. Spesial Pak, kalau bulan Sya'ban, bulan Rajab tidak ada tarhib Rajab, tarhib Sya'ban. Tapi kalau Ramadan di tiap-tiap masjid disambut. Kalau disambut berarti ada sesuatu yang istimewa dan spesial. Saya tanya ibu-ibu, bahagia nggak menyambut Ramadan? Betul, asli? Oke. Karena apa ibu bahagia? Memang puasa membahagiakan. Saha anu resep puasa di dia. Pak, bahagia nggak menyambut Ramadan? Kalau saya tanya kenapa bahagia, apa jawaban Bapak? Kenapa? Amal ditingkatkan. Amal meningkatnya capek tuh Bu? Capek. Bu, kalau mau dibandingkan ya, orang menikah bahagia kan, minimal yang penting malam pertama. Tak air Ramadan bahagianya apanya yang membuat ibu bahagia? Oke lah Bu, bisikianya. Betul nggak kita bahagia dengan Ramadan atau kita bahagia pada ayat lebaranan apa? Sok hitung-hitungan. Di kampung suka ada istilahnya arisan. Arisan Ramadan, arisan Lebaran. Arisan Ramadan, arisan Lebaran Bu? Lebaran. Beli baju buat Ramadan, buat Lebaran? Buat Lebaran. Bahkan kalau orang berbagi duit di jalan gertea buat Ramadan apa Lebaran? Tuh, kabeh Lebaran. Polisi, pemerintah riweuh ku Ramadan apa ku Lebaran? Tuh Lebaran deui wae. Makanya bahagia tuh kita tuh sebetulnya karena Ramadannya atau karena Lebaran? Dua-duanya. Oke. Ramadan berapa hari Bu? 30 atau 29. Lebaran berapa hari? 1 hari. Eta baju Lebaran anu berjibaku ti wayah kieu berjuang ingin beli baju Lebaran ke pasar baru, dipakai berapa jam? 2 jam. Sajam Idul Fitri, sajam lagi kulingan kata tangga eta ge lamun muriling. Kalau udah lihat dari wajah ini, wajah-wajah jamaah bahagia. Kenapa bahagia? Saya nggak tega nyebut kolotnya, bahagia lah. Kenapa disebut bahagia Pak? Bapak pernah mengalami muda. Ini yang muda-muda sekarang yakin ngalamin tua tidak? Belum tentu. Maka paling bahagia hari ini orang-orang yang sudah beruban hari ini. Kenapa sudah beruban? Sudah pernah mengalami muda. Yang muda belum tentu mengalami tua. Maka bapakmu bahagia, alhamdulillah. Kantun ini tungguan deh Pak. Kantun 1 fase lagi. Tinggal mau aku gitu jadi. Nah, kembali tadi, bahagia kita menyambut Ramadan karena apanya? Banyak orang menjawab karena pahalanya. Setuju nggak Bu? Bahagia karena pahalanya, setuju Bu? Kurang buktikan. Masjid ini kalau hari pertama penuh tidak Pak tarawihnya? Penuh. Hari ke-20 bagaimana? Berkurang atau makin penuh? Hari ke-25 makin penuh atau berkurang? Taitan menjawab bahagia Ramadan, bahagia. Karena apanya? Pahalana. Gini hari babak final lara dulu.
Mal disebutkan Pak di saran namanya. Satu masjid sampai ditambah di belakang itu pakai tenda. Saya tanya Pak DKM, Pak DKM nah masang tenda. Ini Pak Imam, ibu-ibu kasihan kalau hujan kehujanan ini. Karena udah nggak bisa muat masjid kita, ibu-ibu sudah di luar. Keren, ibu-ibu di luar udah nggak bisa masuk masjid. Hari pertama, hari ke-8 tenda sudah dibongkar. Kamarana eta ibu-ibu masuk ke masjid sekarang. Kalau ibu-ibu bisa masuk ke masjid, berarti bapak-bapaknya kemana bu? Hilang. Tak eta yang menjawab bahagia kan Ramadan, bahagia karena apa? Karena pahalanya. Tapi yakin jamaah muhajirin asli jawaban. Nah, sekarang kenapa kita mesti bahagia? Saya jawab dengan satu hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW yubassiru ashabah. Beliau memberi kabar gembira kepada para sahabat. Saat itu menurut Syekh Said Sabiq ini tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ada juga yang berpendapat 28 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadan." Padahal belum datang Ramadan ya Pak, tapi diungkapkan dengan fi'il madi seolah-olah saking dekatnya. Akan datang bulan Ramadan. Padahal bagi Nabi, Bapak Ibu sekalian, Ramadan bukan hal yang baru. Di Mekah 13 kali beliau mengalami Ramadan, tapi biasa-biasa. Ketika pindah ke Madinah, 1 kali mengalami Ramadan di awal hijrah, itu biasa-biasa saja. Tapi tahun kedua hijrah, Rasul mengumumkan telah datang bulan Ramadan. Lalu disifati bulan Ramadan dengan kalimat sahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Nah ini pertanyaannya Pak. Satu, apa yang dimaksud diberkahi dan apa yang dimaksud berkah? Disikir Pak. Seperti sekarang kan ada tren Jumat berkah. Muka bayang apa Pak? Bagi-bagi makanan beres atau sebelum Jumatan. Eta Jumat berkah. Sekarang ada gerakan, saya nggak mengatakan jelek, bagus, teraskeun bisa dicarek gitu. Mangga ada aratoheun baru lagi yang ngebagi-bagi makanan. Cuma jangan terbatas yang disebut Jumat berkah teh bagi-bagi makanan. Sehingga muka pikir kalau masjid tidak pernah bagi-bagi makanan itu berkah. Kan jadi begitu Pak. Karena seolah Jumat berkah, bagi-bagi makanan. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu diberkahi. Apa kalimat barokah? Barokah artinya subutul khairil ilahi bisai'i, tetapnya kebaikan Allah pada segala sesuatu. Jadi sesuatu ini menjadi baik menurut Allah itu disebutnya barokah. Nah, Ramadan bulan diberkahi. Apa berkah Ramadan? Mohon maaf, jangan gagal paham dengan istilah berkah Ramadan. Sehingga saya kurang setuju ada penceramah tuh tinggal di Indomaret, Alfa, Borma, kebagian berkah Ramadan. Maksudnya apa? Laku, penuh nu balanja. Apa itu barokah sedangkal itu? Lihat pasar-pasar penuh kebagian berkah Ramadan. Bukan begitu barokah itu. Komo orang Sunda mah barokah teh lamun balik pengajian marwah besek dan begitu barokah. Jadi handap Pak arti barokah. Lihat orang Kristen pun kebagian barokahna, bukan begitu barokah. Kebaikan Tuhan, kebaikan Allah pada segala sesuatu. Mohon maaf, kemarin 2020 2021 sepi kan? Borma, Indomaret dibatasi, tidak boleh. Pertanyaan saya, barokah tidak Ramadan? Kalau pasar sepi, dagangan sepi pada bulan Ramadan, apa Ramadan tidak berkah? Berkah Ramadan ayo. No, sepi dagangan. Jadi berkah atau tidak Ramadan ditentukan oleh laku atau tidaknya pasar. Itu bukan begitu barokah. Maka jawaban barokah itu lihat kalimat setelahnya. Ramadan diberkahi. Begini Pak, bulan Ramadan dengan Sa'ban bedanya apa? Ada sama saja Pak. Jumlah harinya mungkin sama,
Jumlah jamnya sehari semalam 24 jamnya sama. Nggak ada yang spesial dengan Ramadan. Bisa jadi Sa'ban 29, Ramadan 29. Di Ramadan ada Senin, Selasa, Rabu, sama di luar Ramadan juga. Di luar Ramadan satu hari 24 jam, sama Pak di Ramadan juga. Lalu yang membedakan apa? Dijawab oleh Nabi, iftaradallahu alaikum siyam. Allah mewajibkan, unik kalimatnya, Allah mewajibkan siam pada bulan itu. Jadi Allah mewajibkan siam pada bulan itu. Bukan saum Pak, tapi siam. Makanya untuk memahami kalimat barokah pada Ramadan tadi, Ramadan bulan diberkahi karena apa? Karena ada kewajiban siamnya. Bukan semata-mata karena hari atau jumlah hari. Jadi gampangnya kalau kita bisa pahami, siapa yang dapat berkah Ramadan? Yang melakukan siam. Nah, sekarang apa siam dalam hadis ini? Siam dalam hadis ini kita artikan puasa. Yang kadang-kadang ibu-ibu pun ayah gara-gara ngaji kan hijrah, kemudian ngomongnya anak antum ya. Jadi kalau awal hijrah langsung anak antum, ahi ukhti. Bahkan nyambung puasa tadi dikritik, jangan pakai puasa itu mati Hindu, pakai dong sesuai syariah. Naon bu puasa bahasa Arabnya? Salah. Saum mah para ngiuhan bu. Nah, bu, saum itu artinya nawar barang. Abdi nuju saum, berarti saya sedang nawar barang. Tuh kan ya, biasanya yang betul bukan saum tapi pakai sod ujung lidah, tempel antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, pangkal lidah naik ke atas ditebal saum. Hese kan, jadi saum. Wajar lah, itu anggap bener namanya. Dan maksud nama eta lah. Tapi jangan sok nyari, Pak. Non puasa pakai istilah yang betul, saum. Saum gak salah, makanya kalau pakai istilah nyari yang sempurna, jangan saum. Karena dalam bahasa Arab, saum artinya nawar barang, bisa dianggap hoax Pak Yu. Dalam satu hadis, Rasul bersabda, la tasumu ahadun an saumi akhihi. Seseorang tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Kalimatnya apa? Saum. Nah, yang betul saum atau siam. Mana Pak yang dipakai? Dua-duanya bisa. Cuma di dalam Al-Quran, Bu, kalimat saum hanya disebut satu kali dalam Quran. Kalau Qurannya sama, halaman 307 baris kedua sudut kanan atas, surat Maryam ayat 26. Eta itu sekali disebut. Apa makna saum di sini? Ternyata saum di situ maknanya tidak akan berbicara dengan siapapun. Itu ketika Maryam bernazar, inni nazartu lirahmani sauma, aku bernazar untuk saum. Apa makna saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak akan bicara dengan siapapun. Eta saum. Tapi kalau siam itu disimpan dalam Quran di 7 tempat, 7 ayat yang berbeda. Dimulai dari tadi yang dibacakan oleh Qori, Al-Baqarah 183. Kemudian nanti ada lagi Al-Baqarah 187, Al-Baqarah 196. Nanti sampai di penghujung surat Al-Mujadilah ayat 4. Itu menggunakan kalimat siam. Nah, apa makna siam Pak? Kalau saum tadi secara umum menahan, termasuk orang tidak bicara, itu disebutna saum. Siga kieu atuh Pak, lamun jalma cicing we kieu, kurang sunah ngajublek. Enggak ngomong, itu lagi saum bicara. Nah, tapi kalau kita baca Al-Quran
di 7 tempat kita menemukan kalimat siam, maknanya bukan yang tadi. Apa makna siam di 7 ayat dalam Al-Quran tadi? Syekh Al-Marogi memberikan definisi. Siam adalah al-imsaku anil akli wasurbi wa ghosyanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah. Ini sekaligus Pak, kalau bahasa mantik itu, kalau membuat definisi harus jami dan mani, harus membatasi, mencegah yang lain masuk dan sudah harus mencakup. Saya lebih senang dengan tarif Syekh Al-Marogi karena sudah mencakup. Jadi yang dimaksud saum itu menahan makan minum. Berarti yang membatalkan saum apa Pak? Makan dan minum. Oh di Sunda dulu mah Pak punten Bu, aya nu gaduh pendapat ngorong batal. Mun ngawapkeun korong batal. Kemudian kentut di air batal. Alasannya apa? Ketika keluar angin, kan dalam air nih, keluar angin, feedback air masuk ke dalam, cekurang Sunda kakemot eta batal. Bahkan dulu ada yang begini Pak, guru kami itu waktu zaman kecil gini, kalau kamu sedang saum jangan banyak BAB. Makruh. Kenapa makruh? Karena kalau banyak BAB seur ombeh. Kalau ombeh kan nanti ada air yang masuk. Pertanyaannya, apa itu termasuk kriteria makan dan minum bukan? Kieu Bu lamun aya tumpeng digalai di kita langsung lempet karena patuangan berarti makan minum. Contoh Bu, Ibu tahu ada obat yang masukin ke anus ya? Nah, kalau ambeien gitu kan, itu termasuk kriteria minum obat bukan? Termasuk kriteria minum obat lewat situ? Tidak, makanya dimasukkan ke situ bukan minum obat. Pengobatan beda. Kayak orang disuntik, divaksin ketika saum, batal tidak Bu? Hemat saya tidak, karena tidak termasuk makan dan minum. Nah, nu kontroversi ya, nu perdebatan teh ari ngarokok bagaimana? Apakah merokok termasuk makan dan minum? Tidak, di mana? Tanggung jawab Ibu. Apakah merokok termasuk makan minum? Tidak Bu? Tidak. Takrif saum itu menahan makan dan minum. Kalau ngarokok nggak masuk, berarti boleh tidak? Boleh tidak ngarokok pas saum? Boleh tidak Bu? Mun boleh si bapak diharap karariwe rek magrib ya. Kunaon ngabuburit tadah kiwe gitunya. Boleh Bu ngarokok? Kalau tidak berarti merokok termasuk makan dan kurang Arab menyebut nanti surbu dukhon, minum karena dinikmati. Nah, kalau termasuk makan minum, pertanyaan saya, boleh ngarokok pakai tangan kiri? Hah? Boleh minum pakai tangan kiri? Boleh minum pakai tangan kiri Bu? Boleh sambil berdiri? Nah, berarti ngarokok tidak boleh pakai tangan kiri, kan minum. Boleh sambil berdiri minum? Tidak boleh, berarti ngarokok juga harus sambil duduk. Pakai tangan kanan sambil duduk, baca bismillah, selesai ucapan alhamdulillah. Guna mah gitu. Ngarokok itulah jadilah perokok yang baik. Besok ngalalekek betul ngarokok mah. Coba bari lempang, coba kukede kan gitunya. Kalau saya ajarkan adab merokok yang baik. Meskipun saya bukan perokok. Dikitukeun teh aya nu protes Ustad, oh terbalik Ustad ngaheureukeun. Kapan makruh eta teh? Mata ku kenca apal makruh berarti karenyotan atuh. Saya mengabelaan dikitukeun. Nah, berarti merokok termasuk makan dan minum. Jadi yang membatalkan saumah termasuk yang pokok makan dan minum. Muntah kira-kira kumaha? Makan minum bukan? Bukan. Batal tidak kalau muntah? Makan muntah batal. Aya Ustaz muntah dengan sengaja nanaonan atuh. Orang tuh ngamain muntah emang ngahaja ayam utah gitu, eta kurang kerjaan kalau menjama muntah dengan sengaja. Makanya disepakati yang membatalkan makan dan minum itu pun kalau sengaja.
pamit teka haja kumaha bapak keur calangap tiba-tiba laleur asup kumaha batal tidak? Punten Bu, upami nelek ciduh batal Bu. Kalau minum ludah batal. Di kampung heula kudu dieu batal Bu. Tapi hal yang ada di sini batal tidak Bu? Tidak. Karena tidak termasuk makan dan minum. Itu nggak sengaja. Lek asup aya ieu Bu, sesa semalam. Di dieu teh nyelap daging teh. Lumayan lah sasenti, dikoer-koer Pak. Ayo gejelik teh katuang Bu, batal tidak? Tidak, karena katuang termasuk lupa. So Pak, kalau kita lupa Ramadan makan siang hari, lanjutkan saumnya, lanjutkan lupanya. Tak anu sampurna mah lanjutkan lupanya. Kenapa Bu? Suami bangun tidur. Biasanya hari pertama mah lupa itu kan Ramadan. Istrinya masih tidur, apa yang dia lakukan? Ngagoreng tahu, cengeng, cabe, bawang beureum, disiksikan teh, dikecapan, bajurkeun, bae dikentreng-kentreng ta piring teh. Demo, saya mau berangkat ngantor, istrinya masih tidur. Istrinya bangun, seungit tahu ya kieu saha nu goreng tahu. Ternyata si bapak sudah makan hampir lebih dari setengahnya. Bu, kalau melihat ada orang yang lupa, mending dikasih tahu atau diantepkeun wae. Nah, dikasih tahu lah, Pak, hari bapak hilap, mama yang lupa. Kan bapak rek ngantor asup jam 8, eueuh nanaon. Untung aya tahu, bapak inisiatif masak tahu. Pak, pan ayeuna teh Ramadan. Kira-kira istighfar atau alhamdulillah? Istighfar. Astagfirullahaladzim, mama bet ngabejaan atuh. Kenapa? Bapak can minum. Pertanyaan saya, boleh minum dulu tidak? Panas ya, panas. Boleh minum dulu? Boleh. Mun boleh, kalau dia minum dulu itu masih kriteria lupa bukan? Bukan, berarti batal tuh Bu. Wayahna makana upami lupa teh sing sampurna. Beres sapiring, tos ngudut beak 2 batang. Pak, pan Ramadan, alhamdulillah beres kan. Nu bieu mah istighfar. Nah, itu apabila lupa. Yang batal itu apabila sengaja menahan makan, minum, berhubungan dengan istrinya sama eta ge lamun dihajar. Kumaha lamun tidak sengaja atau lupa. Jam 8 praktek ari geus beres. Kan pan Ramadan nya tapi da geus beres, eta teu naon kalau lupa. Ngan asa mustahil gitu. Menahan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dari mulai fajar hingga maghrib. Pertanyaannya Bu, mulai saum tuh adzan subuh, waktu subuh. Cing, bapak-bapak, saum teh adzan subuh, waktu subuh. Adzan subuh. Bagaimana kalau waktu subuh sudah masuk, nu adzan telat? Jadi beuteng misalkan telat 5 menit masih boleh makan. Carek nu adzan keheula setengah piring deui, kieu we. Atos Pak, atos sok neradane nama Allah gitu Pak. Makanya unik dalam ta'rif ini Imam Al-Maraghi tidak menggunakan saum itu menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari adzan subuh, tapi dari waktu subuh. Pikirannya Pak jangan di Indonesia. Kalau Bapak ada di luar negeri yang di situ kebanyakan non muslim, ada menyalirat gitu. Nah, orang di Amerika masih bebas kita Pak. Ada speaker gun misalkan, atau di beberapa tempat kita muslim dan minoritas nggak sebebas kita. Makanya takrib beliau bukan dari adzan subuh, tapi dari waktu subuh, meskipun nggak ada yang adzan. Jangankan di luar negeri, pada Indonesia saja bisa.
Orang tengah safar, dia nggak mendengar azan. Kapan mulai saumnya? Masuk waktu subuh sudah mulai saum. Sampai adzan maghrib, sampai waktu maghrib. Tuh, namanya kecontohan. Bukan adzan maghrib ya, waktu maghrib. Tapi dah angger tawani. Contoh, HP kita sudah bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi HP. Berani makan tidak? Belum memastikan. Nyetel TPRI biasanya. Betul Bu? TPRI. Ngali. Waduh, ternyata belum. Masih mukodimah tak? Iklan partai biasa namanya. Sok aya. Naon, terus naon Bu? Iklan heula. Terus beduk baru adan. Kadang TPRI sudah adan juga kalau muhajirin can adan can wani. Tungguan dalam muhajirin. Mah, sudah sah? Tenang. Muhajirin can adan. Tungguan di TPRI sudah aya ala sholat muhajirin can aya wae. Kesel ayeuna naon Bu? Ditinggali ke masjid muazin ke ngopi. Boleh tidak? Ku ibu tadi ditegur, lain buru-buru adan, lapar Bu, lulus. Boleh nggak muazin sebelum adan minum dulu? Boleh. Karena berbuka bukan karena adzan maghrib, tapi masuk waktu maghrib. Komo kolak tejo, kelah sacan adan, namul kelah hiji baru adan. Secara hukum boleh, ngan karunya di bumi nungguan. Tapi secara hukum bukan adzan maghrib jadi patokan, tapi masuk waktu maghrib. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya begini. Ini yang perlu kita coba luruskan istilahnya. Kalau sudah maghrib, ibu minum, bapak minum, sudah batal saumnya belum Pak? Sudah batal Bu? Sudah. Belum dikatakan batal. Nah, karena sudah tidak saum. Kayak deui ngulang Bu. Kalau sudah adzan maghrib, makan minum, batal tidak saum? Tidak, karena sudah tidak saum. Kieu perbandingan kieu. Orang wudu lalu kentut, batal tidak Bu? Batal. Kentut lagi batal tidak? Tidak. Tuhnya geus ngolong deui tah. Nah, bising nunutan ka eta. Orang wudu lalu kentut batal tidak Bu? Batal. Lalu kentut lagi batal tidak? Tidak. Kenapa? Iya. Kayak begini, ibu tidak punya wudu, kentut batal tidak? Nah, eta. Makanya ketika orang saum masuk waktu maghrib, dia belum makan dan minum, masih saum tidak? Tidak, karena sudah habis. Kira-kira kalau ibu sengaja tahan, saya marek ditahan sampai nanti beres tarawih baru makan. Mudah-mudahan Allah ngasih pahala lembur. Bisa tuh? Pan tambahan Bu, 2 jam 3 jam lagi. Dia nggak dianggap saum karena dengan masuk waktu maghrib sudah dianggap tidak saum. Makanya bahasa di kita sok aneh gitu. Datang waktu maghrib, ya batalan. Kasih air ya, kamu nggak batalan, pas nggak bahasanya? Kalau nggak batalan, badasar. So Bu, orang badasar kasih minuman, minum batal tidak? Nah, kalau maghrib minum batal tidak? Kenapa tidak? Tak pintar ya. Kenapa tidak? Karena sudah tidak saum. Maka istilahnya bukan nggak batalan, nggak ada dalilnya ku Nabi kieu. Apabila datang waktu maghrib batalkan saum, nggak ada. Itu bahasa urang. Jadi lain nggak batalan. Ibu nggak nyedak naon? Iya kanggo nggak batalan. Bukan nggak batalan. Nabi mah begini hadisnya, la tazalu ummati bi khair. Umatku senantiasa ada dalam kebaikan, ma akharus sahur,
wa ajalul fitro, selama mengakhirkan sahur. Maka sahur itu awal-awal tuh yang jam 3 sudah sahur, nyantai. Kalau saya sahur jam 4 lebih 10 baru sahur. Kalau ada setengah 5 nih, 4 lebih 10, kadang 4:15 baru sahur. Udah nggak pernah makan nasi, jadi aman. Saya cuma minum jus kurma udah beres. Kenapa? Ini lemak cadangan sudah banyak, jadi tenang, udah dihabiskan ke sahur. Kecuali kalau yang kecil-kecil, kurus-kurus ya harus banyak. Kalau saya mah nggak perlu banyak makan nasi. Jadi kalau saya cuman kurma 7 butir pakai madu di blender. Kalau enggak ya makan 7 butir kurma saja udah cukup. Sahur itu bagi saya. Makanya nggak butuh waktu udah jam 3. Apalagi enak nggak butuh waktu pakai speaker. Sahur, 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 sahur. Kuriling setengah 3 sih udah angken. Perlu sudah ada alarm. Bahkan mohon maaf nggak perlu dari jam setengah 3. Emang zaman hawu, hawu bu masih kudung pakai song-song ditiupan gula. Masak nasi itu harus 3 proses. Sekarang kan sahur itu cukup nasi bekas sisa dari buka bisa. Jadi nggak, sudah simpel kalau sekarang tuh. Makanya Nabi mengatakan bersabda, umatku senantiasa dalam kebaikan selama dia mengakhirkan sahur, wa ajalul fitro, dan menyegerakan al fitru. Apa al fitro di sini? Suka diterjemah berbuka, muka teh asal nutup. Al fitru artinya memisah, membelah. Memisah apa? Yang asalnya orang saum menjadi tidak saum, dipisah ku al-fitru atau al-iftor. Makanya kita mendengar ada Idul Fitri. Id artinya suatu yang berulang. Idul Fitri ada yang mengartikan kembali dia berbuka yang asalnya saum, lain kembali suci Pak Fitri di situ. Kayak zakatul fitri. Saya belum menemukan ada hadis menggunakan zakatul fitroh, tapi zakatul fitri. Kenapa disebut zakatul fitri? Karena zakat ini dikeluarkan di saat orang sudah tidak melaksanakan saum. Dipahami, ada yang ngebagikan pengke malamna, ada yang dibagian itu setelah subuh. Dari kalimat apa? Al-fitru. Nah, diurang diartikan buka, asalnya nutup. Kenapa? Mulut kita ditutup dari masuknya makanan, taina dibuka, tak gitu. Bahasana al-fitru. Al-fitru itu harus ajalu, tina ajala yu'ajilu takjil. Apa takjil teh Bu? Menyegerakan. Tapi sekarang jadi berubah makna. Ari takjil teh artina bala-bala. Kolak. Ge Bu, eta takjil teh. Nepi ka di si jalan jualan takjil. Nah, aya takjil di jualan ayeuna. Bu, ajala yu'ajilu takjil artinya menyegerakan. Apa yang disegerakan? Berbuka. Jadi itu dicalku ibu teh kanggo menyegerakan berbuka, bukan jadi sejenis nama makanan. Ini takjilna. Takjil itu artinya menyegerakan. Nah, ini kita sedang membahas tadi Ramadan bulan diberkahi. Berkahnya Ramadan itu karena dipadukannya siam. Apa mana siam? Menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari mulai subuh hingga maghrib. Nah, ujungnya unik, dikunci dengan kalimat ihtisaban lillah, karena dia mengharap pahala dari Allah. Makanya Bapak Ibu kalau buka Al-Quran, di ayat mana saja menemukan kalimat siam, maknanya ini. Bukan saum yang semakna di surat Maryam ayat 26. Jadi sampai nanti terakhir kita temukan kalimat siam, yaitu ketika Allah membicarakan kaitan dengan laki-laki yang menzihar istrinya. Kan ada seorang laki-laki, Bu, geus bosen kayak si nanti. Saya mah ke kamu teh sudah kayak ibu saya sendiri. Naon Bu, geus teu hasrat, geus tiis.
Ada baheula bodi biola, ayeuna bodi bas betot atuh. Geus eueuh naon, geus eueuh daya tarikna gitu. Makanya dia mengatakan anti alaya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya itu seperti punggung ibuku. Maksudnya dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Dalam hal apa, Pak? Geus teu hasrat, lain kieu. Kamu memasaknya mirip ibu saya, enak pisan. Nah, itu mah bukan bihar, Pak. Ini mah dalam hal seksual, udah nggak hasrat. Ari peuting-peuting bu, malam-malam ningali betis istrinya kena cahaya bulan, kabita aya ngopi. Pas dicepeng istrinya narik, heula akang, ai siang ngomong naon tadi. Sampai akhirnya dia mengadu kepada Nabi, turun surat Al-Mujadilah. Maka Al-Mujadilah artinya perempuan yang mengadu. Apa yang diadukan? Status saya seperti apa sekarang? Apakah jatuh talak atau tidak? Itu. Apakah ketika seorang suami mengatakan tadi jatuh talak atau tidak? Ternyata Islam menegaskan itu tidak jatuh talak. Tapi seorang suami kalau dia menziarah istrinya, mau kembali ke istrinya, wajib bayar kiparat. Di antara kiparatnya Pasiyamu syahraini mutatabi'ain. Saum 2 bulan berturut-turut. Tah maknanya kalimatnya pasiyamu menggunakan kalimat siam. Mana siam mana Pak? Yang tadi kita bahas. Nah, oke, kita lanjutkan hadisnya. Ima lumayan sehadis we jika terus kepuru penting. Berkah Ramadan karena saumnya. Lalu, nah ini terkenal sekali kalimat ini. Yuftahu fihi abwabul jannati. Dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabun nar. Ditutup pintu neraka. Wa yughalu fihi syayatin, dan setan dibelenggu. Nah, ada 2 pemahaman dalam hadis ini. Satu, dipahami dohirnya bahwa tiap Ramadan pintu surga dibukaan, neraka ditutup. Pertanyaannya, pintu surga dibuka, berarti asalnya apa, Bu? Nutup. Berarti posisi pintu surga sekarang nutup. Posisi pintu neraka buka, karena baru ditutup kapan? Ramadan. Setan area teh ayeuna, Bu? Tong bari melongkar dia atuh setan. Biasa we, Bu. Asal luas. Nah, ada makna pertama, pahami dohirnya. Pokoknya mah masuk bulan Ramadan pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, artinya tidak bisa menggoda manusia. Pertanyaannya, di Ramadan masih ada kejahatan tidak? Ada. Copet aya keneh? Nu nipu aya keneh, Bu? Nu ampek-ampekan di bumi aya? Saha? Ya kita. Pak, di rumah yang suka ampek-ampekan marah-marah, ibu atau bapak? Hah? Dua anak manya geus karolot amek-amekan keneh kacida ieu mah. Bu, kalau begitu setan aya keneh kan? Nah, ketika Ramadan pintu surga dibuka, kalau kita pahami dohirna, ada manfaat buat bapak dan ibu. Ada manfaatnya, Bu, kalau pintu surga dibuka? Apa? Moal pasea? Naon hubunganna pantas surga dibuka jeung moal pasea? Deui, Bu. Ketika Ramadan pintu surga dibuka, manfaat buat kita apa? Mudah-mudahan masuk surga. Nah, baru mudah-mudahan kan? Masuk surga tuh bagi yang hidup apa yang mati? Berarti pintu surga dibuka itu manfaat bagi yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Ibu bisa masuk surga dalam keadaan hidup? Nah, berarti pintu surga dibuka, manfaat itu bagi orang yang hidup apa yang mati? Yang mati. Yang hidup kumaha carana sok? Nu hidup ngamanfaatkeun pintu surga dibuka. Memang karasana beda. Nah, cenah imam, naon ini sejuk kayak naon sejuk? Pintu surga nuju dibuka, kan tidak begitu. Ayeuna hareudang, nah hareudang panto neraka nuju muka, apa begitu? Ini, Bu, pintu surga dibuka, manfaat. Contoh lah, kita sedang ada di masjid di sini. Pintu rumah depan dibuka, ada manfaat buat kita.
Ke ayah, buat apa? Mau dibuka, mau ditutup, kita sedang berada di masjid. Berarti pintu rumah depan dibuka bagi siapa? Yang mau masuk. Nah, sekarang hari masuk surga harus mati dulu atau tetap hidup? Berarti orang yang meninggal pada bulan Ramadan masuk ke mana? Masuk ke mana? Mungkin maut kan tadi abdi naros Bu. Kalau orang pintu surga kan dibuka, manfaat bagi orang yang mati. Berarti yang mati bulan Ramadan kemana lepatnya Bu? Ke surga. Preman maut bulan Ramadan masuk ke mana? Panuju tutup neraka lagi. Pada KM Ustad Bu maut 1 Syawal wayahna neraka atas tutup, surga atas tutup, neraka anu muka jadi asupan neraka atuh teu enak Bu. Makanya ada ulama yang memahami bukan dohir. Dipahami begini, pintu surga dibuka, unik kalimatnya pasif, dibuka. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini kalimatnya pasif, nggak disebut pelakunya. Guru saya simpel. Dengan apa dibuka pintu surga, dengan apa ditutup pintu neraka, dan dengan apa setan dibelenggu? Lihat kalimat sebelumnya. Allah mewajibkan saum pada bulan itu. Dengan saum inilah membuka jalannya menuju surga, menutup pintu neraka, dan dengan saum inilah membelenggu setan. Pertanyaannya, apa saum kita cukup kuat muka pantos surga? Ayo nusuk amak-amakan kayaknya itu bulan Ramadan. Nah, kira-kira kuat mau muka pantos surga? Tuh. Masih ada yang nipu di pasar ketika bulan Ramadan. Nih, ada hadis begini, Pak. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan bohong, dusta dan pengamalannya, maka nggak ada kepentingan bagi Allah memberikan pahala bagi saumnya itu. Berarti saum semacam ini tidak akan mampu membuka pintu surga buat dirinya, bahkan tak mampu membelenggu setan. Nah itu masalahnya. Nah makanya kita bahas malam ini, saum sekualitas apa yang mampu membuka jalan menuju surga, menutup pintu neraka dan membelenggu setan. Imam Al-Bukhari memberikan penjelasan. Ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, ini terkenal hadisnya, biasa ku ustad awal-awal Ramadan sok didudikeun. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Lah iya Pak, simpel bahasa Nabi. Kalau orang ingin saumnya mengantarkan dia ke surga, saumnya mampu menutup celah dia masuk neraka, dan saumnya mampu mempersempit bahkan membelenggu ruang gerak setan, dasarnya dua. Satu, man soma Ramadana imanan. Ada nggak Bu saum tapi tidak dasarnya iman? Orang Islam saum Ramadan tapi nggak dasarnya iman. Tinggali baru dak leutik anu tamat saumna tuh. Dasarnya iman atau sieun ku ibu? Nah, itu belum dasarnya iman, Pak. Pun anak baru TKA tahun yang lalu, sekarang TKB. Saumnya tamat. Salatnya mantep. Salatnya mah enggak, udah tidur jam 12 bangun-bangun pas menjelang maghrib. Suruh salat enggak mau. Tapi kalau saum kuat. Kenapa? Karena disuruh oleh bapaknya. Nah, hari ibu saum disuruh siapa? Tah, kan ibu mah tauhidnya geus kuat. Ibu kenapa saum? Disuruh Allah. Berarti kalau ibu saum disuruh Allah, berarti ibu teh taat ka Allah. Hari anak-anak mah wajar, Bu. Itu baru pembiasaan. Nah, satu, dasarnya orang saum itu harus karena iman.
Saya kasih gambaran begini Bu. Kan tadi saya tanya siapa yang sering marah-marah? Ibu, cek ibu teh papa. Bu, yang sering membuat ibu marah di rumah tangga biasanya karena apa? Pernah nggak ibu merasa tidak dihargai oleh suami? Pernah ngerasa tidak dihargai ku caroge Bu? Terus ibu marahnya punya. Nah, contoh ibu geus masak capek-capek. Suami pulang. Masakan ibu teh teu toel-toel acan ku caroge kan kesel. Geus capek-capek masak, Gusti menit teu dihargaan atuh minimal diasaan ieu mah henteu. Apalagi Bu di luar teh geus ditraktir nasi padang. Anu rada mahal teh balik we teh bungkus deui anggeus we eta mah. Ibu marah. Pertanyaannya, ibu nyiapin makanan tuh karena suami atau karena diperintah Allah? Tah, lamun karena suami teu meunang pahala. Kieu Bu. Ari nikah teh ibadah bukan? Kalau ibadah teh berarti Bu yang dikejar pahala dari suami atau dari Allah? Saya kasih perbandingan deh. Iya, Ustadz di Pasian Cai. Ibu kebagian tuh. Ini DKM 4 DKM harusnya semuanya. Bahkan saya sering katakan begini, yang harus didahulukan itu mustaminya, bukan ustadznya. Cek ibu teh pan ustadz capek, ajek sah. Capek mana antara yang berbicara dengan yang mendengar? So, capek mana pembicara dengan mustaminya? Kieu we Bu. Oh pembicara cek saha aing sok nunutan dina pangajian saha? Yang suka nunutan dina pengajian ustadna atau mustamina? Berarti nu capek saha? Hiji. Nu sok cangkel Kang Ujar kieu. Ustadna atau mustamina? Tuh, anu sok cangkel bae nyarane ustadna atau mustamina, Bu? Berarti nu capek saha? Tuh. Anu sok susah konsentrasi ustadna atau mustamina? Ada ker konsentrasi kieu pelong ustad anu noelan jeul tah ustadna saha naon kitu asa karek ningali cenah oh kitu di mana eta ngobrol Bu ti awal di akhir tuh ustad mah Bu aya contekanana ieu tuh aman gitu sudah dikonsep ibu makan dari konsep makanya yang paling berat tuh jadi pendengar. So, Bu, yang dapat pahala itu pembicaranya atau yang mendengarkannya? Dua-duanya. Utama mana pembicara dengan yang mendengar? Dua-duanya. Bu, bahkan bagi saya lebih berat jadi mustami. Ibu mah datang tadi suguhan cai, ustad mah datang ayah cai, sekopi 2, balik di amplopan pasti. Hari ibu ini di amplopan mah pamplop jonghong ibu mau tuh makanya bisa jadi jihad ibu dan bapak sebagai mustami lebih besar daripada ustaz ulah ke karunya udah ustaz nama tebih enggak juga begitu ketika dalam satu majelis ilmu semuanya dapat pahala yang sama saya yang duduk di sini tidak lebih mulia tidak lebih besar pahalanya dari itu yang mendengar. Abdi nembe ngalaman tahun 2021 jadi mustami Jumatan. Udah lama sampai jadi mustami. Gara-gara banyak di cancel gara-gara Covid. Ternyata Pak jadi mustami Jumatan teh hese gini kan. Kek diu Pak. Sudah duduk di depan. Pelong ustaz teh. Kopeahnya hilang. Wajahnya hilang. Mimbar leungit. Lepe tiba-tiba Noel komat gitu eta apa? Ternyata hese jadi mustami teh. Makanya luar biasa Bu, perjuangan jadi mustami lebih berat daripada jadi ustaz. Bahkan mustami mah rata-rata jibring barho, ngaji ngabring bubar poh. Lep leugit deui ustaz mah moal, makanya berat jadi mustami. Nah, tadi kembali Bu. Satu dasarnya iman. Ibu datang ke sini dasarnya saya yakin iman. Dibagi sembako tuh ini Bu. Tuh, bakso aya. Pengen geus seungit wah kudu buru beres ya. Cing Bu, ari
baso mah Bu bisa jadi kebagian bisa henteu, tapi pahala dari Allah, Allah beri. Bu, kalau kita datang ke masjid sekedar mengandalkan apa yang kita harapkan dipuji, dihargai ku DKM rugi. Tapi kalau ibu datang ke masjid karena Allah, mau dipuji, disebut-sebut tidak mengaruh. Kenapa? Karena datang ke masjid hakikatnya bukan memenuhi panggilan DKM, tapi memenuhi panggilan Allah. Sama di rumah tangga ya Bu. Ibu masak nasi, menyiapkan makanan buat suami, hakikatnya bukan karena taat ke suami, tapi karena taat kepada Allah. Bu, ibu taat ke suami itu karena dia suami atau karena Allah yang memerintahkan? Lihat ayat Qur'annya yang memberi mandat suami ditaati oleh istri, bukan KUA. Allah langsung ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kalau ibu menyiapkan buat suami terus dihargai oleh suami, ibu sakit hati, malas baeudna tilu poe, tak eta teh berarti Bu leungit pahala anu tadi. Tapi kalau ibu geus masak mau dihargaan ke suami, teu dihargaan ke suami, keun da ini mah tugas saya yang Allah bebankan kepada saya. Nah, tapi gampang Pak, lamun istri baeud we Bu, kade ulah diruqyah. 3 hari baeud wae, mama meni baeud ditanya teh, "Mah, masak naon?" Tinggal ya Bu sorang. "Mah, hari besok mama ka mana wae?" Biasa we. Meni ketus teh Bu. Tah nu kitu mah tong dikieu ari mamah cigana ieu mah kasurupan Allahu la ilaha illallah, insyaallah dibaledog tah Bu. Nu kitu mah kaluarkeun 05 30 siki we. Kaluarkeun tah keprukeun ngana tarangna judik tingkir setan nikah. Nu kitu disebutna di rupiah. Teh insyaallah tara beres Bu. Nah, ini saya kasih perbandingan di pernikahan Bu. Seorang istri melakukan yang terbaik buat suaminya, walaupun dia dihargai oleh suaminya, dia tidak sakit hati. Kenapa? Karena yang saya kejar penghargaan dari Allah. Nah Bu, karena rumah tangga bagi kita orang beriman bukan sekedar hidup berdua, tapi bagian ketundukan dan kepatuhan pada aturan Allah. Allah menyiapkan pahala. Nah makanya saum dasarnya iman, itu yang membuat ringan dalam mengerjakan. 2, tidak hanya iman, ihtisaban. Apa ihtisaban itu Pak? Sering diterjemah ringan, kita mengharap pahala atau ridho Allah. Padahal ihtisaban itu ihtasaba yahtasibu, dari hasiba, ngitung. Ngitung, audit, memperhatikan. Ihtisaban itu kalau bahasa simpelnya Pak, gambaran yang mudahnya, orang yang ihtisaban ketika melakukan pekerjaan, dia lakukan pekerjaan dengan apik misalnya, teliti, sesuai dengan petunjuknya. Contoh, seorang kuli bangunan, tukang, dipekerjakan dari jam 8 sampai jam 4. Satu, kalau dia ihtisaban, komitmen waktu. Mulai kerja jam 8, beresnya jam 4, ya beres jam 4. 2, dia perhatikan petunjuknya. Apa perintahnya, apa pesenannya. Iya Pak, tembokna kieu, pantona belah dia, nanti ini sebelah sini misalkan halamannya, dia akan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Apik. 3, dalam mengerjakan perintah, apik, teliti, hati-hati. Khawatir pekerjaannya tidak diterima oleh yang memperkerjakannya. Beres dari bekerja, rapih deui rumah teh. Nah itu pekerja yang ihtisaban. Saum yang ihtisaban adalah saum yang dilakukan sesuai dengan ketentuannya, waktunya pas. Belum makan kalau belum waktunya. 2, dia akan melakukan sesuai dengan petunjuk yang Rasul sampaikan. Dia lakukan saum sebaik mungkin. Khawatir saumnya tidak diterima, maka orang ini yang saumnya akan menjauhi apapun yang Allah larang. Contoh kieu.
Kata Nabi, as-siyamu junnah. Saum itu harus jadi penghalang. Penghalang dari mana? Penghalang dirimu dari api neraka. Apa kata Nabi? Fala yarfus. Jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, porno. 2, wala yajhal. Jangan melakukan perkara-perkara yang sekiranya tidak manfaat. Punten aya aki-aki nyah kainjuna mangmelikeun merecon. Ada yang tembakeun 7 kali di luhur dan Pak. Itu biasanya beres taraweh. Dia bahagia. Kayak tadi saya mau kesini Pak, aya motor Scoopy leutik tah. Tapi eta si naon knalpotna ya Allah nepi ka Gusti ieu mun nyeri huntu jigana coplok langsung. Ieu teh dia hanya mengajar kebahagiaan dirinya sendiri. Keren Kang, wah gagah. Motornya kecil tapi gandeng pisan. Di jalan teh bukan macet, keras Pak. Dia tuh hanya pikirkan dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri. Tapi teka pikir batur kumaha. Nah, makanya siga gitu Pak, yang dimaksud pala yajhal, jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh apalagi merugikan orang lain. Orang yang saumnya ihtisaban, satu tadi menjaga kata-katanya, menjaga perbuatannya dan melakukan hal yang sia-sia. Dulu daerah Pasir Jati Pak, kalau menjelang maghrib itu freestylean, kekebutan di situ. Ada istilah di orang Sunda naon Bu, ngabubur, ngabubur berit lah itu, ngabuburit. Kemana? Jalan-jalan gitu. Memang kalau secara hukum mubah bila jalan-jalannya benar, tapi sayang kalau kita ingin saum kita berkualitas, waktu ini produktif Bu, supaya kita dapat pahala apa yang harus kita lakukan. Makanya kata Nabi, pala yajhal. Jangan melakukan hal yang tidak bermanfaat apalagi merugikan orang lain. Bila ada orang yang mengajak bertengkar, katakan aku sedang saum. Berarti lamun carog yang ngajak pas saya Bu, tahan bios ke maghrib tuh. Kengeng maghrib tuh Bu. Kayak hari Ramadan teh dengan malamnya tidak? Atau siangnya aja? Siang malam. Mulianya Ramadan siangnya saja atau dengan malamnya? Makanya jangan kieu saya mah keur saum. Engke pada tarawih hayu tim saya di lapak. Ayeuna mah keur saum. Bu, kan banyak ada orang yang tawuran antar kampung beres tarawih. Alasan naon? Sedang tidak saum. Padahal Ramadan itu mulianya bukan hanya siang tapi dengan malam. Bahkan kalimat selanjutnya, jadi Ramadan kalau saumnya ingin bisa membuka pintu surga, sekuat apa dia mengendalikan emosinya. Dabu komo Ramadan mah jebakeun lapar, panas, naik motor, wah datang yang ngebut, dah langsung keluar Bu, minimal monyet mah keluar. Si monyet siap. Ya Allah ker saum. Nah, kalau dia sadar saum, jaga kata-katanya, jaga sikapnya, jaga emosinya. Lalu ada kalimat yang unik nih, sangat populer. Bau mulut orang yang saum lebih wangi daripada. Nah, boleh sikat gigi pakai odol siang-siang. Yang tidak boleh itu makan odol, tidak boleh. Komo Bu, nyetrokan sikat gigi mah teu kengeng. Istri duduk di pangkuan suami, kemudian helai Bu. Kira-kira baunya kumaha? Suami kaganggu tuh, kaganggu atuh. Mama ini bauna, papa karena sing ngaji atau sing rajin. Bau mulut orang yang saum itu lebih wangi daripada kasturi. Mapana bapak ngaji atuh, cek bapana lamun kasturi bauna siga kieu hoream asup kan. Bapak yang dia kumaha. Kata bapaknya apa? Mah, lamun ngaji teh sing tamat tong nunutan, mata mama mau maca hadisnya teh tamat. Kieu hadisnya teh. Bau mulut orang yang saum itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Catat, di sisi Allah, bukan di sisi suami. Suami anger bau. Apa poinnya Bu dari hadis ini? Ramadan supaya punya kualitas saumnya baik,
Jangan banyak ngomong, banyak bicara yang sekiranya tidak bermanfaat. Apa yang lo kan bu? Mending loba istighfar, zikir, baca Quran. Punten bu, kalau baca Quran di muka orang lain kan tidak bu. Kan dekil, ece amma yatasau kan begitu bu. Baca Quran banyak biasa we amma yatasau. Tapi kalau bicara makan face to face, bau bu. Geus we tong seueur nyarios bulan Ramadan mah bu. Seueur beramal lain. Nah, kemudian ujung hadis ini, tiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apa poinnya? Ihtisaban berarti satu, menjaga saumnya dari apa-apa yang bisa merusak pahala saum, baik karena ucapannya atau perbuatannya. Dua, dengan janji Rasul, tiap kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Berarti saum itu harus diisi dengan amal soleh yang lain. Jangan termakan dengan quote yang kurang tepat. Kan gini, ada bahasa tidurnya orang saum itu ibadah. Makin banyak tidurnya berarti makin banyak. Nah, alasanana daripada ngomongkan batur mending tidur. Batur tadarus, toh tadarus dengan tidur sama-sama ibadah. Saya pilih tidur karena lebih menyenangkan. Apa begitu Pak? Padahal kalau saya setuju bahasanya begini, tidurnya orang saum itu sedang ibadah. Bedakan, tidurnya orang saum itu ibadah. Saya bahasanya begini, tidurnya orang saum itu sedang ibadah. Ibadah apa bu? Saum. Apakah selama tidur batal tidak saumnya? Masih dihitung saum tidak bu? Iya. Makanya tidurnya orang saum itu sedang ibadah. Bukan tidurnya yang ibadah, tapi sedang ibadah saum. Dapat pahala tambahan tidak? Mau gitu. Tetap hanya saumnya saja. Makanya karena ada janji dari Nabi 10 kali lipat, Nabi ngasih contoh. Satu, Nabi itu dalam bab yang ringan dulu, ringan yang ibu-ibu di dia mau. Nabi itu digambarkan orang yang paling dermawan, dan kedermawannya luar biasa ketika bulan Ramadan. Nah, jadi ibu mungkin tarawih, dermawannya diuji. Kalau ibu punya uang 555.000, kenceleng lewat, ibu masukin yang mana? 5.000. Si menit-menit beritui, ulangi 555.000. Yang dimasukin yang mana? 5.000. Tidak bergeming bu. Saya sih nggak percaya orang dia masukin 5.000. Ambil 5.000 ke ibu. Toel tetangga tuh. Cek, kayak 2.000-an tuh. Diasupkan mana? 2.000 tadi hapuskan nama. Mau 5.000 udah lebar. Bapak-bapak rek Jumatan, pertanyaan sok nyuhunkeun nu gede atau receh? Ya, eta nasib kenceleng. Tah Ramadan mah dirobah bu. Jangan fokus babagi itu lebaran. Justru sok bisi baru coba di muhajirin. Kalau ada anak-anak kecil suruh baris tiap beres taraweh. Anak-anak baris. Ya, kasih uang 5.000-an jeleger teh. 10 orang, 20 orang sok. Nih. Jika lebaran nih Pak, insya Allah taraweh teh akan sampai akhir guys, anak. So, cobian. Karena di kita mah bu, pahala teh kudu kahartos karaos. Contoh ini, kalau orang mendorong sedekah, bu, siapa ibu yang sedekah Allah akan kasih surga. Rada hese, susah. Kenapa surga nggak kelihatan? Tapi kalau diiming-iming begini, ibu kalau pengen kaya, sedekah aja. Pengen punya uang 10 juta, ibu punya 1 juta, udah sedekahin aja tuh yang 1 juta. Jangan tuh sedekah. Pokoknya nama ibu akan dilipat gandain 10 kali lipat. Kalau pengen kaya bu, 1 juta masukin, Allah akan kasih tuh 10 juta. Pengen punya mobil, kita punya motor, udah sedekahin aja motornya tuh. Tuh BPKB antum jangan dibawa pulang lagi, sedekahin aja di sini. Harga motor antum berapa? 10 juta, antum akan dikasih 10 kali lipat tuh. Menang apaan salah second 100 juta.
Dapat nanti Avanza 100 juta, harga nama pengen punya Pajero, ya udah sedekahin aja Avanzanya. Simpen BPKB-nya di sini, antum pulang jalan kaki. Nanti Allah kasih 10 kali lipat. Nah, semangat dan begitu kan Pak. Semangat. Sebab pahalanya nyata, hati-hati. Apek teh ditungguan sebulan teu balik-balik. Hanas Avanza ge sedekahkeun. Jadi we ustaz, hoak ta ustazna. Kitu urang mah nya. Padahal kan Allah membalas tuh bisa jadi, bisa dengan langsung Pak dikasih 10 kali lipat, atau dengan cara yang lain. Bukan berarti Allah ingkar janji. Lain ustaz dan lu salah, kita yang salah ngitung. Nah, makanya kalau Pak pahala ibadah dibuat nyata, laku gak sob? Bapak Ibu sekalian, siapa yang 100 orang pertama 10 hari terakhir tarawih, dia bertahan akan dapat sembako 10 orang pertama. Jadi 100 orang pertama dapat sembako. Itu umumkan oleh DKM Muhajirin di 10 hari terakhir. Pokoknya mah 100, apalagi mau aya dana gedenya di dia. Tadi dia mah seueur ibu-ibu nu seueur artos mau pangabutuh. Jadi jeung sembako Pak, masing satu paket sembako paling 100.000 lah. Bikin Pak di sini program selama 10 hari terakhir 200 orang pertama yang datang tarawih di sini berhak pulangnya menang sembako. Ya, beras 5 kilo, minyak 1 liter, plus endok, tilu, opat lah cukup lah. Sarden itu cukup daya tarik. Insya Allah Pak di dia pinuh harus. Umumkan pakai poster gede di situ Pak. Pinuh. Kenapa? Pahalana kahartos karaos. Tapi lamun siapa yang taraweh pertama datang, Allah janjikan surga. Bab surga. Kenapa? Dekat tinggali. Nah makanya satu, Rasul Ramadan itu beliau paling dermawan. 2, Rasul banyak tadarus Al-Quran. Jangan gagal paham dengan istilah tadarus. Di kita tadarus itu mengalami penurunan makna. Contoh, di masjid ini sudah ada kajian tafsir. Cek ibu-ibu teh, Pak Ustadz, kajian tafsirnya libur dulu, ibu-ibu mau tadarus. Pertanyaan saya, hari kajian tafsir sanes tadarus? Tuh, nah jadi libur. Jadi yang kebayang di kita tadarus teh paheula-heula tamat, padahal bukan itu. Tadarosa ya tadarosu itu kalimatna awalna tina darosa ya drusu. Itu maknanya di kita sendiri artikan belajar. Makna asalnya darosa ya drusu darsan artinya bakia asaruhu, tetap asarnya, bekasnya. Orang yang belajar pasti membekas pada dirinya. Saya kasih contoh, Bu, Pancasila sila ketiga apa? Nah, hafal kene. Padahal Islam itu sekolahnya. Kenapa masih bisa hafal? Nempel di sini. Hasil apa, Bu? Belajar. So, saya kasih. Lu bisa menjawab, boleh pulang duluan. Lam yalid walam yulad. Lanjutkan, Bu. Wah, pinter kan? Pasolli li rabbika wanhar. Apa lanjutannya? Oke, lanjutkan. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Lanjutkan. Nah, cara rincingnya belum nyampe, belum ada yang nempel di sini. Darosa yadrusu bakia asaruhu, sesuatu yang tetap bekasnya nempel. Orang belajar berarti kan, contoh ibu masak gulai masih lihat contekan nggak? Udah ada di sini kan? Ini bumbu tuh. Karena hasil belajar dulu. Baik langsung melihat ke orang tua atau lihat buku. Kalau sekarang mah belajar di YouTube. Nah, tenang naon Bu, belajar masak di YouTube muasasat insya Allah. Ngan paling antara ngeunah jeung teu ngeunah. Nah, makanya tadarosa ya tadarosu itu Bu. Bagaimana kita mempelajari Quran supaya Quran itu berbekas? Makanya ada guru jeung murid. Di kita mah tadarus unggal tahun perbaikan bacaan Quran gitu keneh. Bacaannya tidak meningkat. Kemudian pemahamannya juga tidak meningkat juga.
Tapi tamatnya insya Allah. Bahkan ada yang Ustadz di masjid ini mah 3 hari udah tamat. Hah? Kumaha carana? Ya kan kita 10 orang berbagi tiap hari 1 orang 1 juz kali 10 berapa Bu? 10 juz 3 hari 30 juz tamat ya pengajian anak itu datos hatam. Padahal tadarus bukan begitu. Bagaimana kita memahami Quran supaya ada bekasnya pada diri kita. Minimal Bu, kalau bacaan Quran kita kurang bagus Ramadan ini perbaiki bacaan. Bacaan sudah bagus sok apalan. Ibu-ibu kos 35 juz adanya di sini ya? Udah nyampe 35 juz belum? Lebih tingginya. Di sini cuma ke 35 juz gitu. Bapak-bapak waktu kemarin Covid kan gitu Bu, niron. Pernah lihat Pak imam nu niron? Jadi dia mah imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang tapi naon niron. Gara-gara di postingan boleh sholat badi niron. Itu gara-gara begini, baru tarawih pertama surat sudah habis. Karena hafalannya nggak banyak. Anaknya protes, Pak menikul hutului. Akhirnya Pak buka-buka postingan. Oh boleh niron, nah, imaman sami niron. Nah satu saat anaknya tes di sekolah via video call kan ke Covid. Ini HP-nya Qurannya disimpan di belakangnya. Iki niron. Ditegur sama bapaknya. Kamu itu tong niron. Gak boleh jujur dong. Apa kata anaknya? Aku mah nironnya di hadapan guru, papa mah di hadapan Allah aja niron. Papa mah di hadapan Allah niron. Ternyata dicatat ku bapakku anaknya. Papa mah di hadapan Allah niron. Saya ada di masjid tuh di pasangan gede Quran, malah nggak konsen kalau saya mah. Saya separuh gugil gitu. Kalau saya lebih menikmati apa yang saya hafal. Gitu daripada kieu. Kan kalau begini tuh orang yang matanya normal, aki-aki kolot, kudu gede mun Quran kieu. Rek sujud, simpen, mau berdiri buka deui, halaman leungit, atuh neangan heula. Lupa nanya ke sebelah, di mana dia? Kayaknya di kitu barudak. Kacau tah salat teh kitu, Bu. Makanya anu apal we gitu. Nah, itu tadarus begitu mempelajari. Kemudian berikutnya mengisi Ramadan selain Nabi dermawan, Nabi tadarus Quran, mempelajari Quran lebih dekat. Yang ketiga, Nabi memperbanyak amalan sunnah, diantaranya apa? Sholat sunnah dan tarawih. Di kita mah tarawih teh sudah jadi tradisi. Tarawih teh tara sawareh, tungtungna tarawih. Awalnya penuh, besoknya sudah makin maju. Di sini sama tidak? Sarua. Makanya usahakan Pak di Ramadan nggak ada sholat tarawih yang terlewat, karena itu minimal menambah kekuatan saum Ramadan kita, bisa membuka pintu surga. Nah, makanya kembali tadi, Ramadan berkah bukan karena jumlah harinya, tapi karena adanya kewajiban saum. Nah, saum seperti apa yang kita sudah bahas tadi? Saum harus punya kekuatan membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu setan. Nah, saum seperti apa yang seperti itu? Tadi disebutkan saum yang dasarnya iman dan ihtisaban. Seperti apa ihtisaban itu? Saum yang dia menjaga dari sesuatu yang bisa merusak pahala saum, baik ucapan atau perbuatannya. 2, ihtisaban dengan saumnya menjadi pendorong dia beramal, seperti tadi bersedekah, kemudian tadarus, dan sholat-sholat, memperbanyak amalan sunnah. Hal ini bila dilakukan, insya Allah saum kita mampu mengantarkan kita masuk surga. Kayak orang reunian di tubuh, kayak ulam deh abdi orang pengawasan di surga. Nanti baheula jadi mustami. Nah, karena sudah 9:30, abdi tos dulu, ibu-ibu tos ribu, hayu atuh. Gitu. Karena tadi baso iraha Bu, bisi ieu tos rindu karena baso tadi. Khawatir yang rumahnya jauh kemalaman, jadi saya cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Tetap berdoa kepada Allah, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Andai kata ini pun Ramadan yang terakhir bagi kita, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan mengisi Ramadan ini dengan amalan yang terbaik, sehingga kelak bila kita bertemu dengan Allah, amalan yang kita lakukan mampu membuka pintu surga, pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.